Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bahaya terorisme. Namun sebelumnya kita ingin tahu dulu, apa sih terorisme itu? Kata terorisme itu diambil dari kata teror. Iya. Apa itu teror? Apa teror? Bukan yang keluar dari ayam ya, bukan. Itu telur. Teror artinya tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang sifatnya itu mengganggu keamanan, merusak, membunuh. Demikian pula ya, tindakan yang sifatnya radikal, itu adalah teror, di mana pelakunya disebut teroris dan perbuatannya ya, atau yang berhubungan dengannya disebut dengan terorisme, disebut kepadanya. Di mana teror melakukan yang namanya teror dalam artian yaitu merusak keamanan dengan mengadakan tindakan-tindakan yang anarkis, dengan melakukan kejahatan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang semua agama sepakat sebetulnya melarang. Akal manusia pun pasti akan mengingkari. Fitrah manapun pasti tidak akan menyetujui. Terutama agama kita, dinul Islam ini, din yang penuh dengan samahah, toleransi, din yang mencintai perdamaian, din yang menganjurkan kasih sayang, din yang penuh dengan akhlak. Maka di akal Islam, tentu Islam sangat membenci tindakan seperti itu. Di mana akal Islam, azakumullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana hukuman buat orang yang melakukan teror. Itu Allah mengatakan dalam surat apa itu? Al-Maidah ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardh. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, itu dengan cara dibunuh atau disalib atau dipotong ya tangan dan kakinya secara silam, atau ya yunfau minal ardh, ditiadakan dari muka bumi atau diasingkan. Itu adalah balasan bagi orang yang merusak keamanan, yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam Islam berat hukumannya, ya apa Islam, azakumullah. Maka ikhwatul Islam, azakumullah, Islam memandang sikap atau perbuatan terorisme itu adalah perbuatan yang tidak bisa diterima. Bahkan Islam itu sendiri memerangi terorisme.
Bahkan Islam itu sendiri, akhwat Islam azakumullah, memberikan sanksi yang berat bagi para teroris. Akhwat iman azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya ya akhi, di zaman ini kata-kata teroris atau terorisme itu terkadang disalahgunakan atau ditujukan oleh digunakan oleh suatu kelompok yang tidak suka kepada kelompok yang lain. Ketika ia tidak suka kepada kelompok itu, ya karena ritual ibadahnya disentil terus misalnya, akibatnya dia menuduhlah itu teroris. Padahal sebetulnya secara definisi teroris tidak seperti itu ya Pak Islam azakumullah ya. Contoh misalnya di negeri kita ini Pak, yang namanya jenggot, kemudian cadar, cingkrang, itu kok diidentikan dengan teroris. Apakah benar hal seperti itu? Tentu kita katakan aneh. Kenapa? Karena apa hubungannya jenggot dengan terorisme? Apa hubungannya cingkrang dengan terorisme? Bukankah itu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bukankah jenggot itu adalah sunnah para nabi? Ya tidak Pak. Ya. Jenggot itu sunnah para nabi. Bahkan Nabi mengatakan asyrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah. Di antaranya apa? Jenggot. Jenggot itu fitrah manusia ya akhwat Islam azakumullah. Makanya akhwat Islam azakumullah ya, pembahasan kita yang akan kita bahas adalah yang pertama bahaya terorisme. Yang kedua sebab munculnya terorisme. Yang ketiga bagaimana tata cara menghadapi terorisme dalam Islam. Ya. Ini adalah tiga pembahasan yang ingin saya bahas insyaallah pada kesempatan siang hari ini. Adapun yang pertama bahaya terorisme. Banyak sekali tentu bahaya terorisme dan sangat merugikan. Pertama, bahwa terorisme yang akhwat Islam menghilangkan keamanan. Terorisme yang akhwat Islam merusak keamanan negeri. Maka ini jelas perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat. Islam, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, betul-betul memberikan keamanan dalam suatu negeri itu luar biasa. Ya. Pencuri dipotong tangannya. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Orang yang berzina kalau dia sudah kawin dirajam. Kalau masih belum kawin alias apa namanya? Single, jomblo, ya. Maka dicambuk 100 dan diasingkan. Coba Pak, negeri manapun yang mempraktekkan ini pasti aman. Orang mau ngebunuh mikir, soalnya dia bakal dibunuh lagi. Orang yang mau mencuri mikir, soalnya dia bakal dipotong tangannya. Orang yang mau selingkuh mikir, dia bakal kena rajam. Terpelihara tidak harta manusia, terpelihara. Terpelihara tidak darah manusia, terpelihara. Terpelihara tidak keluarga, terpelihara. Makanya ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman yang berat bagi para penjahat. Tiada lain adalah untuk menciptakan keamanan di suatu negara. Tapi ketika suatu negara tidak melaksanakan dan tidak mempraktikkan hukum-hukum Allah ini, jangan harap akan mendapatkan apa? Keamanan. Sulit sekali ya Islam azakumullah ya. Pencuri misalnya, kalau hanya di penjara, ketemu sesama pencuri, akhirnya apa? Murojaah. Tahu kan murojaah? Ya, ente punya mencuri apa?
gue punya mencuri ini, wah keluar penjara tambah hebat mencurinya. Bisa terjadi itu ya akhwat Islam. Makanya ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum, Allah mencipta langit dan bumi lebih tahu tentang apa yang paling layak untuk apa? Manusia. Allah yang paling tahu ya akhwat Islam azakumullah. Nah, adanya teroris ini yang bisa merusak keamanan negara ini, pasti dan sudah pasti Islam sangat memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka telah merusak keamanan negeri. Siapa saja yang merusak keamanan negeri, Islam pun mempunyai sikap yang keras kepada mereka. Khawarij contohnya. Ya. Khawarij ketika mereka tidak melakukan keonaran, masih dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Khawarij muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi ketika mereka sudah mulai berani membunuh, kaum muslimin dibunuh, ya, mulailah Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ini? Maka para sahabat semua setuju bahwa mereka harus diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi sunnah para ulama, sunnah kaum muslimin. Iya. Di mana mereka para pemimpin diizinkan dalam syariat untuk memerangi ahlul bughat, memerangi para pemberontak, para pengacau, orang-orang yang ingin merusak keamanan negara, boleh diperangi dalam Islam. Iya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi siapa? Khawarij, akhwat Islam pada waktu itu yang membuat keonaran dan kekacauan. Makanya disikapi tegas oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tidak bisa dibiarkan ya akhwat Islam azakumullah. Nah, ini bahaya yang pertama, bahwa terorisme itu merusak keamanan negeri. Terorisme itu ya akhwat Islam yang mencabut kedamaian dalam suatu negara. Bahaya yang ketiga ya akhwat Islam, yang kedua ya akhwat Islam daripada terorisme adalah mereka telah berbuat zalim, dan pelaku zalim pasti Allah akan balas di dunia dan akhirat. Di dunia Allah pasti hinakan mereka, apalagi di akhirat, berat banget. Mereka yang mengucurkan darah seorang muslim dengan tanpa hak, atau darah orang-orang yang Allah diperintahkan untuk memelihara darahnya supaya jangan dikucurkan dari kalangan non muslim, berat di mata Allah. Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad? Siapa mu'ahad itu, Pak? Orang kafir yang berada dalam perdamaian dan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Kalau negeri Islam dengan negeri kafir sudah sepakat tidak saling berperang, berdamai, nanti mereka mu'ahadin. Mereka harus dihormati, harus. Demikian pula orang kafir mustakman. Apa itu orang kafir mustakman, Mas? Itu orang kafir yang di bawah suaka negeri Islam atau perlindungan seorang muslim. Demikian pula orang kafir dhimmi. Siapa itu? Mereka yang tinggal di negeri Islam tapi membayar jizyah. Mereka ini harus dilindungi, harus ya Islam. Siapa yang mengganggu mereka, siapa yang menzalimi mereka, maka harus diberikan sanksi. Itu di dunia. Maka di akhirat lebih lagi. Sebutkan dalam hadis tadi, siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Itu kezalimannya. Karena Rasulullah SAW dan adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Kezaliman itu akan dibayar dengan pahala dia pada hari kiamat. Ya, Islam azakumullah wa iyyakum. Maka akhi,
itu adalah tindakan kezaliman yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat Islam azakumullah. Yang ketiga, apa bahaya terorisme? Kalau itu dilakukan oleh kaum muslimin, maka itu mencoreng Islam. Coba Pak, ya, dengan adanya bom bunuh diri, yang jadi korban banyak orang Islam juga. Ini pertama. Pelakunya misalnya ternyata ada orang-orang yang memang sedang semangat di dalam membela Islam. Tahu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang subhanallah merugikan Islam dengan niatan berjihad katanya. Tapi jihad yang diselewengkan maknanya. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah dengan adanya bom bunuh diri itu Islam menjadi menang? Apakah dengan adanya bom seperti itu, Pak, banyak orang yang masuk Islam? Banyak tak? Apakah dengan adanya tindakan seperti itu akhirnya orang-orang kafir pada berbondong-bondong masuk Islam? Nggak ada. Apa untungnya? Nggak ada untungnya, Pak. Nggak ada keuntungannya sama sekali. Mana untungnya? Sama sekali tidak. Yang ada adalah sunnah semakin orang jadi takut sama sunnah, jenggot dan sesuatu yang sifatnya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dianggap ciri-ciri teroris. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inafi azakumullah. Di luar tentunya, ya apakah itu memang sebuah skenario atau tidak? Ya, yang jelas akhi, terkadang orang-orang yang sedang semangat untuk membela Islam itu bisa saja Pak didekati oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Antum sendiri tahu kan Pak, dahulu bagaimana Abdullah bin Sabah ketika usahanya dia untuk menghancurkan khilafah Utsman bin Affan, bagaimana caranya dia? Dia itu pura-pura masuk Islam, memperlihatkan kesolehan loh Pak, memperlihatkan kesolehan dan yang lainnya. Kemudian apa? Dia bikin makar. Dia mempunyai anak-anak buah yang dia tebar di negeri-negeri Islam, terutama di kota Madinah. Iya. Di antara anak buah dia ada seorang sindik itu yang pura-pura masuk Islam dan pandai dia menjiplak tulisan sahabat. Dikirimnya dia ke Kufah, ke Basra, sengaja dicari negeri yang baru masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka itu baru masuk Islam, sehingga sangat lebih mudah untuk diprovokasi. Maka Allah bin Sabah pun yang dikirimkanlah surat itu atas nama Ummahatul Mukminin. Isinya apa? Memprovokasi. Katanya Utsman bin Affan menzalimi Ummahatul Mukminin. Sehingga apa yang terjadi? Tentu mendengar seperti itu kaum muslimin panas. Siapa yang tidak panas coba? Mendengar ibu-ibu mereka Ummahatul Mukminin dizalimi, Pak. Berhasil Pak. Akhirnya demo ke kota Madinah. Itu sejarah demo pertama itu dalam Islam. Iya, yang dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh provokasinya siapa? Abdullah bin Sabah. Minta supaya Utsman turun jabatan. Tapi Utsman tidak mau terima. Utsman menjelaskan bahwa itu semua dusta. Nabi subhanallah kepintaran mereka terus mereka susupi ya orang-orang mereka di kalangan para pendemo itu Pak. Yang akhirnya terjadilah yang terjadi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Konspirasi Abdullah bin Sabah berhasil. Maka di zaman sekarang pun amat sangat mungkin itu terjadi, Pak. Mereka bisa saja menyusulkan orang-orang mereka mendekati para orang-orang yang sedang semangat jihad. Kemudian memberikan kepada dia syubhat-syubhat, amunisi-amunisi, bom dan yang lainnya. Iya.
Dibiarkan yang melakukannya tangan-tangan anak-anak kaum muslimin. Ketika sudah meledak, belum, tujuannya untuk apa? Memojokkan Islam. Itu bisa sangat terjadi, mungkin terjadi, sangat mungkin ya akhwat Islam. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Tindakan terorisme kalau itu yang melakukannya kaum muslimin sungguh sangat merugikan Islam itu sendiri ya akhwat Islam. Sehingga akhirnya Islam dipojokkan, Islam yang dianggap agama teroris, sunnah Rasul dianggap ciri-ciri teroris. La haula wala quwwata illa billah. Ya, terkadang seorang orang tua khawatir anaknya, nih kok ngajinya sekarang udah pakai jenggot, jangan-jangan anak saya ini ngajinya ke ISIS, kan gitu. Ya, sehingga akhirnya apa-apa diidentikanlah orang yang berngaji sunnah, berjenggot dan yang ISIS. Ya, kalau memang kita lihat orang ISIS memang berjenggot juga sih, Pak. Tapi apakah berarti semua orang yang berjenggot sama? Casingnya kayak mirip sih. Casing boleh mirip, keyakinan beda, Mas. Kalau fatwa seluruh ulama dari Saudi, Mesir, semuanya mengatakan ISIS Khawarij, sesat Allah. Fatwa seluruh ulama tanpa terkecuali ya Islam. Makanya orang-orang yang membela ISIS itu orang-orang yang apa, Pak? Pertama, karena mereka tidak mau merujuk para ulama. Yang kedua, tertipu dengan simbol mereka ingin menegakkan Islam, bukan Islam. Yang ketiga, tidak paham tentang hakikat siapa itu ISIS. Sehingga pada waktu itu ya akhwat Islam banyak pemuda-pemuda terpengaruh. Bahkan mereka punya komunitas. Haula wala quwwata illa billah. Namun ya akhwat Islam, tentunya ya ketika kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, yakinlah kalau kita betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah, lalu mereka menuduh kita teroris atau ISIS, kita nggak usah dengerin. Kita terus beramal soleh. Hanya mereka akan lihat beda antara kita dengan mereka. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Kemudian apa sebab munculnya terorisme? Apa sih sebabnya munculnya terorisme itu? Banyak faktor. Faktor yang pertama adanya syubhat. Adanya apa? Syubhat pemikiran. Bahwasanya yang mereka lakukan itu dalam rangka jihad. Yang bahwasanya yang mereka lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ini ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, syubhat ini dari penyimpangan pemikiran itu, Pak. Orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka punya syubhat juga, Pak. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib tidak, Pak? Oh iya. Alasannya kenapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Katanya Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Pernah Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, izinkan saya untuk pergi ke mereka, orang-orang Khawarij itu. Untuk apa? Aku ingin menasihati mereka. Kata Ali, jangan. Aku khawatir kamu malah dibunuh oleh mereka. Kata Ibnu Abbas, jangan khawatir, hai Amirul Mukminin. Insyaallah aku tidak akan apa-apa. Pergilah Ibnu Abbas dengan memakai pakaian yang Masya Allah rapi, datang kepada orang-orang Khawarij itu di sebuah tempat namanya Harura. Makanya kemudian mereka disebut dengan Haruriyah. Ibnu Abbas berkata Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh mereka karena mereka mengkafirkan Ibnu Abbas. Kata mereka, marhaban bibni ammi Rasulillah, ma ji'ta bi. Selamat datang dengan anak paman Rasulullah. Ada apa engkau datang kemari? Apa yang kamu hendak sampaikan kepada kami?
Apa kata Ibnu Abbas? Jitukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bihi. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah SAW, dan kepada mereka Al-Quran turun, dan mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dari kalian. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada mereka, "Madza tanqumuna min ibni ammi Rasulillah?" Apa sih alasan kalian? Kok kalian tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib? Apa alasan kalian? Kata mereka, "La tujadilu." Jangan berdebat dengan dia, karena dia itu orang Quraisy, sedangkan Allah berfirman tentang orang Quraisy, katanya, balhum qaumun khasimun. Mereka suatu kaum yang suka bertengkar. Padahal kan itu ayat buat kaum musyrikin. Sebagian mereka mengatakan, "Lah, kita akan debat sama dia." Akhirnya mereka berkata, ada 3 perkara yang kami celah Ali bin Abi Thalib karenanya. Apa itu? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Kan waktu itu terjadi perdamaian kan ya, di perang Siffin. Ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadinya perdamaian. Ali menyerahkan, mengutus Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengutus ke siapa? Amr bin al-As. Mereka mikir, loh, berarti Ali menyerahkan hukum kepada manusia, Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Dan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Syubhat bukan, Pak? Jadi pemahamannya begitu, Pak, dangkal. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, baik, ini satu. Apa ada lagi? Yang kedua, Ali memerangi Aisyah dan ia tidak menawan Aisyah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ali ketika perdamaian mencopot nama Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Alasannya lucu banget, Pak. Baik, ini 3. Masih ada yang lain? Kata mereka, itu saja. Baik. Bagaimana kalau saya bisa jawab satu persatu syubhat kalian ini? Kalian kembali? Kata mereka, baik, silahkan. Adapun pertanyaan kalian, bahwasanya Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Ash'ari, kepada manusia. Bukankah Allah dalam Al-Quran menyerahkan hukum masalah yang berhubungan dengan perdamaian suami istri kepada hakim? Allah mengatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kalian khawatir suami istri ini cerai, pecah, maka utuslah satu hakim dari keluarga laki-laki dan satu hakim dari keluarga perempuan. Di sini Allah menyerahkan kepada hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, mana yang lebih layak? Menyerahkan keputusan kepada hakim dalam urusan suami istri atau urusan darah kaum muslimin? Bagaimana? Aku sudah bisa jawab. Kata mereka, baik, ini sudah terjawab. Adapun perkataan kalian bahwa Ali tidak menawan Aisyah, maka jika kalian mau berpendapat bahwa Aisyah boleh ditawan, kalian kafir murtad dari agama Islam. Mereka gak usah jawab lagi, Pak. Adapun perkataan yang kalian bahwa Ali mencopot ucapan Amirul Mukminin, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dahulu waktu perdamaian dengan orang kafir Quraisy di perdamaian Hudaybiyah.
Waktu itu Rasulullah menulis dari Muhammad Rasulullah. Kata mereka orang-orang Quraisy apa? Jangan ditulis Rasulullah. Sebab kalau kamu Rasulullah, kami pasti beriman. Kata Rasulullah apa? Hai Ali, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Apakah lagi Rasulullah dengan dicopot seperti itu beliau bukan Rasul lagi? Bagaimana? Aku sudah bisa menjawabnya? Baik, akhirnya 6.000 orang rujuk. 6.000 lagi nggak mau, tetap ngeyel. Bahkan mereka berbuat kerusakan. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi. Lihat, Pak. Rupanya mereka punya syubhat tidak? Syubhat di zaman sekarang demikian pula sama. Adanya syubhat-syubhat pemikiran. Ya, berat ya Islam azakumullah banyak. Dan syubhat ini ya menjadikan seorang penuntut ilmu itu terkadang goyah agamanya. Ya, kalau antum tidak kokoh keilmuannya, terkena syubhat langsung goyah itu. Jangan-jangan benar gitu. Ya, kenapa? Karena antum terkena syubhat. Bahaya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena tidak mau merujuk para ulama besar ya, di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syubhat yang kedua ya akhwat Islam azakumullah. Ketika mereka menuduh para ulama itu Allah itu bau, ulama penjilat penguasa sama itu. Ya, mereka mengatakan Syekh Utsaimin itu ulama haid dan nifas. Syekh bin Baz ulama penjilat. Para ulama tinggalkan semuanya. Apa itu penjilat semua itu? Akhirnya siapa yang diulamakan coba Pak? Yang diulamakan yang sesuai dengan selera. Ya. Saya pernah satu kajian tentang haramnya bom bunuh diri di mana? Al-Azhar Pondokopi. Saya bawakan perkataan para ulama tentang haramnya bom bunuh diri. Setelah kajian ada pemuda tinggi besar badannya. Ustaz, saya tidak setuju sama pendapat Anda. Saya mau berdebat dengan Anda. Maksudnya badannya besar, saya kan kecil terus. Gimana? Ya udah, kalau antum punya hujah, coba anda mau dengerin hujah itu. Di mana? Di belakang masjid nggak apa-apa. Oke. Mulai. Kata saya, akhi, saya dari tadi dan antum tadi hadir tidak? Hadir. Saya membawa semua berdasarkan fatwa ulama. Apa antum tidak dengar tadi? Saya bawa fatwa ulama, saya bawa satu persatu. Apa kata dia? Saya juga punya ulama. Saya tanya, siapa ulama Anda? Usama bin Laden. Ini rupanya apa? Kalau sudah berpaling dari ulama yang hakiki, yang diambil ulama siapa? Yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Ya. Usama bin Laden membolehkan. Siapa Usama bin Laden? Ulama bukan. Dia juga bukan penuntut ilmu. Akan tetapi itulah ya akhwat Islam. Ya. Sehingga ya akhi azakumullah, fenomena ini ketika itu dirasuki oleh para pemuda, bahayanya minta ampun ya akhwat Islam azakumullah, berpaling dari para ulama. Ya, atau membaca kitab-kitab yang dinukil perkataan para ulama secara sembarangan. Itu banyak Pak. Maaf saja. Yang menulisnya orang takfiri juga. Dia kumpulkan perkataan para ulama. Dia sampaikan saja pendapat-pendapat dia yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Pendapat-pendapat ulama-ulama yang tidak sesuai dengan keinginan dia nggak dinukil. Jadikan buku itu jadi rujukan. Iya. Dan betul ya akhwat Islam, ketika banyak orang yang membacanya terpengaruh.
ini fatwa ulama semuanya. Padahal ketika dirujuk ke kitab ulamanya langsung tidak begitu. Ya. Menukil perkataan Syekhul Islam Taimiyah, pernah saya lihat sendiri dan saya bandingkan dengan kitab asli Syekhul Islam Taimiyah. Ada kata-kata yang itu sangat penting dipahami, justru dihilangkan sama dia. Sengaja. Makanya hati-hati akhi azakumullah wa iyyakum. Ya, jangan sampai kita itu mudah terpengaruh oleh kitab-kitab seperti itu. Walaupun yang datangnya dari Timur Tengah sana, tidak semuanya benar. Ya. Maka dari itu ya akhi Islam azakumullah, karena kita berpaling dari ulama yang hakiki yang besar, akibatnya pemikiran ini akan syubhat-syubhat itu akan terpupuk sehingga akhirnya menjadi besar ya akal Islam azakumullah. Yang ketiga sebabnya apa? Munculnya terorisme itu ya akal Islam. Kekecewaan. Kecewa sama pemimpin yang ada, kecewa dengan keadaan sekarang yang payah, kecewa kenapa pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah, kecewa juga dengan keadaan di mana maksiat merajalela, di mana kaum muslimin lemah, marah dia ingin membela Islam, kekecewaan itu dia ekspresikan dengan melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang sebetulnya itu tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia menganggap ini berjuang membela Islam. Nah, kekecewaan seperti itu seringkali muncul dalam Islam azakumullah ya. Sehingga ketika dia sedang kecewa, kesal dan yang lainnya, ketika baca ayat-ayat Al-Quran, apa kata Al-Quran begini. Ya. Itulah yang azakumullah ya. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang itu bisa merusak kaum muslim itu sendiri. Tidak mau juga minta fatwa kepada para ulama besar. Akibatnya seperti itulah yang terjadi. Sebab yang keempat, al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama. Yang kedua, kebodohan terhadap memahami dalil syariat. Yang ketiga, kebodohan terhadap pemahaman para sahabat. Yang keempat, kebodohan terhadap kaidah-kaidah syariat. Tidak paham seperti itu. Yang dia pikirkan adalah perasaannya, semangatnya yang membabi buta. Maka kalau kebodohan plus semangat membabi buta, jadi teroris. Iya. Kebodohan plus apa? Semangat membabi buta sama dengan bisa jadi teroris, Pak. Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, Syekh Utsaimin memberikan nasihat. Kata Syekh Utsaimin apa? Ya, al-awatif hiya al-awasif. Semangat saja itu akan menjadi angin ribut. Akan jadi apa? Angin ribut yang akan mengantarkan kita kepada mahalik, yaitu kebinasaan ya akhwat Islam azakumullah. Kita dalam memperjuangkan Islam tidak sebatas semangat doang, Pak, enggak cukup. Enggak cukup. Kita memperjuangkan Islam itu dengan ilmu, dengan hikmah. Dengan apa? Ya, ilmu dan hikmah. Segala sesuatu harus dipertimbangkan antara maslahat dan mau mudaratnya. Karena Islam datang untuk mendatangkan maslahat atau mencegah apa? Mudarat. Semua harus dipertimbangkan. Tapi ketika kebodohan itu merajalela, semangat itu begitu sangat membabi buta, wah, terkadang di saat semangat itu lebih didahulukan daripada ilmu dan akal, nasihat apapun tak akan diterima. Sulit rasanya diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan semangat dia. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi azakumullah, kebodohan ditambah dengan semangat membabi buta ini sangat berbahaya. Semuanya harus dengan ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Dua itu.
Dan ulamanya pun juga ulama-ulama yang telah kuat keilmuan mereka, rasikhin fil ilmi. Ya. Bukan orang-orang yang tanggung ilmunya, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam, Ustaz 10 menit lagi. Aduh, 10 menit lagi Mas. Kalau gitu kita langsung bahas, lalu bagaimana solusi dalam Islam menghadapi sikap-sikap terorisme ini? Pertama, Islam memberikan, ya, menyerahkan kepada imam kaum muslimin, pemimpin, untuk menyikapinya dengan yang paling maslahat. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi para Khawarij itu, ya, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dulu dengan para sahabat, para ahli syura, bagaimana ini? Oke. Kalau semua sepakat bahwa ini harus diperangi, baru diperangi. Iya. Maka pemerintah berarti dia harus mengambil cara yang pertama, kalau memang itu yang paling maslahat adalah dengan kekerasan, silahkan dengan kekerasan. Kalau memang itu yang lebih maslahat. Tapi kalau dengan kekerasan tampaknya tidak memberikan dampak apa-apa, bahkan malah semakin menjadi dadi, brutal, bisa dengan cara yang lebih hikmah, pendekatan, menggunakan para ulama yang turun tangan langsung, berdebat dengan mereka, memberikan kepada, meluruskan pemahaman mereka supaya lurus dalam Islam azzakumullah ya. Dan alhamdulillah ya, kemarin kan ya pemerintah mendatangkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi untuk didatangkan ke penjara-penjara, berdebat gitu Pak. Iya. Alhamdulillah juga banyak yang rujuk ternyata. Bismillah, alhamdulillah. Itu di antara caranya efektif ya, akhwat Islam azakumullah ya. Makanya ya akhi azakumullah ya, kalau antum ingin bertanya tentang hal-hal yang seperti ini sih sebetulnya bagusnya sih, Anda pernah ya, kalau Anda boleh usulkan baiknya sih undang langsung dari ya mereka yang paham banget, seperti misalnya Ustaz Abdurrahman Ayyub. Beliau itu adalah ustadznya BNPT kan, paham. Beliau itu di JI lama Pak, di Jamaah Islamiyah itu. Bahkan beliau itu pernah jadi buronan PBB 15 tahun. Bukan cuma buronan pemerintah, PBB. Iya, 15 tahun namanya. Sampai akhirnya beliau pun kenal manhaj salaf, beliau taubat, beliau tinggalkan ya pergerakannya itu. Yang kemudian beliau diminta oleh pemerintah negeri kita untuk bergabung menanggulangi ya terorisme ini. Maka kalau antum bisa undang beliau kemari, masya Allah, beliau lebih paham tentang peta semuanya itu. Kalau saya mah ya orang baru kemarin Pak, ya belum paham kalau kegituan. Saya nggak pernah ikut harokah, saya nggak pernah ikut gerakan bawah tanah, ya sendiri bawah tanah itu kan ada kecoa, ada tikus, ya. Saya nggak pernah ikut itu semuanya, ikhwatul Islam. Saya hanya bisa berbicara tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah manhaj dalam masalah bagaimana manhaj kepada pemimpin, manhaj dalam masalah kafir mengkafirkan dan yang lainnya. Kemudian ya akhwat Islam, ya penanganan selanjutnya adalah yaitu menepi syubhat-syubhat. Syubhat ini harus diluruskan Pak. Makanya ini peran para ulama itu penting banget lah Pak. Karena syubhat teroris yang memang itu dikatakan teroris ya dalam artian mereka orang yang mudah mengkafirkan, maaf. Karena memang dari pengkafiran itu muncul penghalalan darah. Kalau sudah menghalalkan darah, falas. Berarti ini yang harus diluruskan, Pak. Syubhat takfiri ketika mereka mengkafirkan tuh bahwa Al-Qur'an, bahwa hadis perkataan ulama. Yang tentunya mereka petik-petik sendiri. Maka yang seperti ini harus kita luruskan betul.
Bagaimana sih kafir mengkafirkan dalam Islam? Yang kedua, kalaupun misalnya ya pemimpin suatu negeri itu sudah kafir, bagaimana sih Islam dalam menghadapinya? Apakah menghadapi pemimpin kafir itu selamanya harus dengan sikap arogan? Lalu bagaimana dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun menghadapi tirani Fir'aun? Apakah Nabi Musa dan Nabi Harun mengumumkan kepada Bani Israel, nanti kita akan memberontak, nanti kita akan membangkang? Tidak. Nabi Musa, Nabi Harun datang kepada Fir'aun, diperintahkan oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu apa? Tagut, melampaui batas. Aqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah, lembut. Lihat, Nabi Musa, Nabi Harun lebih mensibukkan diri mendakwahi atau lebih sibuk dengan memprovokasi massa supaya memberontak? Ternyata lebih sibuk dengan apa? Mendakwahi, dakwahi. Itu yang harus dilakukan, dan itu perbuatan para nabi. Cuma masalahnya kaum muslimin banyak tergesa-gesa. Sampai kapan kita akan sabar terus? Sampai kapan kalau kita akan sabar terus? Ketika kita katakan sabar, akhi, sabar, akhi, sabar, akhi, apa kata mereka? Sampai kapan kita akan terus bersabar? Itu pernah ya, ketika saya membahas tentang bom bunuh diri juga di dekat kampung saya. Ketika saya bilang bahwa kewajiban kita sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada preman berdiri, Pak, rambutnya panjang, yang pakai kalung. Sampai kapan kita sabar terus, Ustaz? Masya Allah. Seakan-akan kesabaran itu tidak memberikan hasil. Seakan-akan Allah tidak akan menolong orang yang bersabar. Lihat, di zaman Imam Ahmad ada tidak pemimpin yang keyakinannya kufur? Ada. Khalifah Ma'mun digantikan oleh Al-Mu'tasim Billah, digantikan lagi Al-Wathiq Billah. 3 periode. Mereka semua pemimpin-pemimpin yang punya keyakinan akidah kufur, bahwasanya Al-Quran makhluk. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Imam Ahmad mengatakan begitu. Maka beliau ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Kemudian beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Dipaksa, dicambuk, disiksa 2 tahun lamanya. Di zaman kekhilafan Al-Mu'tasim Billah 2 tahun lamanya Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Imam Ahmad kan belum disiksa, Pak, subhanallah. Al-Mu'tasim pun mati, diganti oleh Al-Wathiq Billah. Di zaman Al-Wathiq Billah Imam Ahmad dilepaskan gara-gara dialog antara ulama Ahlussunnah dengan ulama Mu'tazilah di depan beliau. Waktu itu ulama Mu'tazilah jagoannya Al-Wathiq tuh, namanya Ibnu Abi Du'ad. Disuruh berdebat dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ulama ini berkata, "Hai Ibnu Abi Du'ad, yang kamu dakwahkan itu bahwasanya Al-Quran makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah?" Apa kata Ibnu Abi Du'ad? Tidak. Subhanallah, yang Rasulullah tidak ketahui kamu ketahui. Kata Ibnu Abi Du'ad, coba ulangi lagi. Yang kamu dakwahkan itu, apakah diketahui oleh Rasulullah? Diketahui. Baik, kalau Rasulullah tahu, apakah Rasulullah mendakwahkan? Tidak. Sesuatu yang tidak didakwahkan Rasulullah kamu dakwahkan? Akhirnya Al-Wathiq Billah langsung tutup wajahnya, masuk ke kamarnya sambil tertawa. Benar juga nih Syekh, sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah aku dakwahkan. Kata Al-Wathiq, lepaskan semua yang di penjara itu.
termasuk Imam Ahmad. Pulanglah ke rumahnya dalam keadaan badannya hancur, Pak. Berkumpullah para fuqaha Baghdad. Para fuqaha Baghdad tuh sendiri, ya, di zaman Imam Ahmad siapa, Pak? Bukan cuma doktor, Pak. Ya. Mereka berkata, ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqa. Urusan ini terlalu sudah berat, ya Aba Abdillah. Bagaimana kalau kita memberontak dan kita gantikan si Wasik itu? Subhanallah, Imam Ahmad yang sudah disiksa 2 tahun, kalau kita yang ngomong pasti udah ayo gitu kan. Apa kata beliau? Jangan kucurkan darah kaum muslimin gara-gara perbuatan kita. La tanzi'una yadan min ta'ah, jangan cabut ketaatan kalian kepada pemimpin. Sabar. Beliau membawakan athar hadis yang banyak tentang kewajiban sabar. Akhirnya para fuqaha pun setuju. Mereka sabarlah. Ternyata kesabaran memberikan dampak yang luar biasa, Pak. Manis, lebih manis dari madu. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah mati, digantikan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Ternyata Al-Mutawakkil Allah, beliau diam-diam cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ternyata cinta kepada sunnah. Maka Imam Ahmad pun dimuliakan semulia-mulianya. Gantian ulama Mu'tazilah dimasukin ke penjara. Ya. Akibat kesabaran. Itu yang akal Islam. Ini sebuah sejarah yang harus kita jadikan pelajaran gitu. Ternyata para imam ketika menghadapi pemimpin-pemimpin, bahkan Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim, Pak, bukan hanya punya keyakinan yang kufur, memaksa dan membunuh. Ulama yang tidak mau ikut keyakinannya disiksa, bahkan dibunuh. Termasuk yang disiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kan banyak para ulama yang lari dari Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i lari kemana? Ke Mesir. Ali bin Ibn Madini ditangkap oleh khalifah, ya. Lalu dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Terpaksa tauriah. Ali bin Madini berkata, aku bersaksi bahwa Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran 4 ini makhluk. Selamat beliau. Gara-garanya beliau tauriah. Saya bersaksi, ya, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur 4 ini makhluk. Maksudnya makhluk 4 ini. Selamat gara-gara itu Ali bin Madini. Iya, Pak. Banyak ulama yang dibunuhi, Pak, di zaman itu, Pak. Tapi bagaimana sikap Imam Ahmad? Apakah menghadapi seperti itu dengan selamanya harus dengan kekerasan, ketidaksabaran? Ternyata Imam Ahmad mengatakan jangan, sabarlah. Ternyata benar. Ya, apa yang dititahkan Imam Ahmad menghasilkan luar biasa, lebih manis dari apa? Madu. Kalau kita tidak sabar, Pak, Allah musta'an. Ya, akhirnya darah kaum muslimin yang akan apa? Ya, terkuncur, keamanan sudah rusak dan yang lainnya. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Dan kita buka tanya jawab. Silakan. Dipilih. Apakah demonstrasi bagian dari terorisme? Keyakinan kami bahwa demonstrasi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena demonstrasi itu pertama tujuannya untuk apa, Pak? Untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh mereka anggap, ya, dilakukan oleh pemimpin, ya kan? Seringkali demo-demo itu munculnya gara-gara itu, Pak. Ketidaksetujuan dengan pemimpin, pemerintah, dan yang lainnya. Sementara dalam Islam, tata cara menyampaikan atau mengingkari kemungkaran, ya, yang dilakukan oleh pemerintah beda.
Rasulullah sabda, "Man arada an yansah lidhi sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, jangan terang-terangan. Apakah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika pergi kepada Fir'aun bawa bendera sambil demo? Ataukah mereka langsung face to face memberikan nasihat? Langsung nasihat. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah, kenapa Islam melarang demo? Karena pertama, secara kenyataan ya, bahwa demo itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua, mengganggu ya umum, mau jalan pada macet dan yang lainnya. Yang ketiga yang akhwat Islam azakumullah, mirip perbuatan orang-orang Khawarij yang dahulu demo kepada Utsman bin Affan, dan bahwasanya demonstrasi itu sendiri bukan dari Islam tapi dari Barat. Demonstrasi itu bukan dari Islam, Pak. Dari mana? Dari Barat. Islam punya cara tersendiri yang lebih hikmah, di mana tidak menjatuhkan kewibawaan pemimpin, tidak menyebabkan yang keamanan kacau balau, ya. Tidak. Maka dari itu yang akhwat Islam, ya, kami sangat tidak setuju dengan adanya demonstrasi. Dan bahwasanya demonstrasi telah diingkari oleh para ulama besar di zaman ini juga, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, dan banyak lagi para ulama. Dan bahwasanya itu bukan cara-cara yang hikmah, ya, sama sekali akhwat Islam azakumullah ya. Ya. Kapan saatnya kita boleh menegakkan nahi mungkar melalui jalan jihad? Apa ukurannya dan siapa yang memberikan perintah perang dalam Islam? Akhi, perang dalam Islam atau jihad dengan perang itu, Pak, ada dua macam dalam Islam itu. Yang pertama, perang yang disebut dengan talabi, meluaskan wilayah kekuasaan. Itu terjadi di zaman Khalifah Khulafaur Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, demikian pula setelahnya. Maka para ulama mensyaratkan harus ada daulah khilafah Islamiyah. Ya. Adapun yang kedua, perang karena mempertahankan diri, disebut dengan difai, di mana ada orang kafir menyerang, maka kita harus membela diri. Maka itu harus. Kalau ada orang-orang Nasrani menyerbu kita, membunuh kita, masa kita diam? Gak bolehlah kita diam. Ya, kita angkat senjata untuk membela diri. Itu diizinkan dalam syariat akhwat Islam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, adapun yang pertama, maka di zaman ini tidak ada, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun yang kedua, maka yang seperti ini bisa terjadi di zaman ini, ketika mereka datang untuk memerangi kita. Kalau misalnya ya, ada negara ya kafir yang datang ke negeri kita untuk memerangi kita, kita semua harus bangkit membela tanah air ini. Tidak bisa. Sejengkal tanah pun kita tidak akan biarkan dikuasai mereka. Itu harga mati ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Itu harus, ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini, makanya dari itu untuk mengatakan jihad itu bukan fatwa Ustadz LC gelarnya, Pak. Ya, LC itu bisa lecek, bisa lucu, bisa, harus ulama besar. Karena kata para ulama, untuk fatwa jihad itu masalah yang besar, yang membutuhkan kedalaman ilmu, kekuatan dalam keilmuan. Serahkan para ulama, mereka yang bicara. Adapun semua orang bicara bahaya ya Pak Islam azakumullah ya. Iya. Nah. Siapa yang harus kita dengarkan ketika ada seruan jihad, pemerintah atau ulama? Akhi,
seruan jihad itu akhi ya, kalau yang dimaksud jihad yang mana, difai atau yang seperti apa? Tetap berusahalah akhi. Yang pertama, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa kita berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Berjihad bersama siapa? Pemimpin kaum muslimin. Itu mutlak disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan lihat kitab Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Silakan lihat dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Silakan lihat dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Semua sepakat wajib berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, pemimpin mereka lah yang bermusyawarah dengan para ulama. Apakah ini sudah jihad atau belum? Tetap pemimpin harus musyawarah dengan para ulama. Adapun kita yang keroco-keroco, jangan ikut-ikutan ngomong. Yang payah itu Pak, ketika kita para penuntut ilmu ikut ngomong gitu loh. Bahaya banget. Urusan besar bukan urusan kita. Makanya lihat di zaman Abu Bakar, Umar, ketika Abu Bakar jadi khalifah. Lalu Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Ali bin Umar tidak setuju. Apa kata Umar? Apakah kamu hendak memerangi orang-orang yang masih sholat kayak Abu Bakar? Kata Abu Bakar, demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Iya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Perselisihan itu hanya sampai tingkat atas saja, Abu Bakar dan Umar, nggak sampai tingkat bawah. Yang di bawahnya diam. Cepat selesai nggak Pak? Cepat selesai. Ketika Abu Bakar ingin melanjutkan pasukan Usamah untuk pergi, karena kan Rasulullah sebelum meninggal dunia mengirim pasukan Usamah, tapi akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Lalu kemudian Umar mengatakan, hai Abu Bakar, kalau pasukan itu jangan kita kirim aja, karena kita sendiri masih sangat butuh di sini. Kata Abu Bakar, enggak, aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Iya. Akhirnya Abu Bakar tetap mengirim. Tapi lihat, perselisihan ini hanya ada pada tingkat atas. Bawah diem semua. Beres nggak Pak? Beres. Tapi kalau di zaman sekarang semua ngomong nggak? Semua ngomong. Ya. Semuanya merasa pintar. Semuanya seakan-akan dia ahli ijtihad. Seketika semua ngomong, aduh, runyam Pak. Akhirnya provokator ini muncul, ya. Bahaya sekali ya akal Islam, azakumullah ya. Afwan Ustaz, sekarang ini sudah banyak kita dengar di media-media ataupun langsung dari mulut secara terang-terangan bahwa manhaj salaf identik dengan teroris, wahabi dan lain-lain. Bahkan yang melakukannya umat Islam sendiri Ustaz. Dan dakwah sunnah dihadang dan dilarang beberapa daerah. Bagaimana caranya Pak? Ini sebuah konspirasi sebetulnya Pak. Orang-orang Syiah tuh Pak, ya maaf ya, ketika mereka sudah kewalahan menghadapi dakwah sunnah, maka mereka punya taktik, diantaranya mengadu domba sesama kaum muslimin. Dibagilah oleh mereka antara Wahabi dengan Aswaja, ya, tanpa mereka harus bersusah payah. Mereka ingin kaum muslimin, ya, antara ini dan itu. Dan subhanallah, korbannya orang-orang awam yang tidak paham. Ikhwatul Islam azakumullah. Terus yang diacuhkan apa? Perkara-perkara yang dimunculkan itu yang dianggap Wahabi ini nyeleneh, menyimpang dan yang lainnya. Contoh misalnya itu, ya, Wahabi itu begini. Diantaranya Wahabi mengatakan ayah bunda Rasulullah di neraka. Sengaja Pak, supaya kaum muslimin marah itu. Sengaja itu jadikan alasan. Iya. Allah musta'an, waladikan yang jelas Pak. Yang harus kita lakukan adalah
sabar, jangan terpengaruh. Kemudian adakan pendekatan, pahamkan. Karena banyak mereka-mereka yang termakan fitnah. Termakan apa? Fitnah. Ya, beberapa waktu yang lalu, Pak, sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu lah. Sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, Radio Roja kedatangan surat dari seorang tokoh kiai yang sangat berpengaruh di tempat kami di Cilengsi sana. Isinya adalah minta Radio Roja harus dipadamkan 1 kali 24 jam dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Radio Roja mengkafirkan orang yang melakukan Maulid Nabi dan yang lain-lain. Yang kedua, ya, pokoknya itu alasan-alasannya fitnah semua. Akhirnya saya surati, Bapak Kiai yang saya hormati, masalah yang Bapak sebutkan itu bahwa kami suka mengkafirkan adalah perkara yang tidak benar. Karena Bapak Kiai harus pahami bahwa bedakan hukuman secara perbuatan dengan hukuman secara individu. Saya jelaskan di situ. Dan bahwasanya masalah yang berhubungan dengan maulid bukan kami pendahulunya, tapi sebelum kami sudah muncul. Ya. Dan ini kami tahu bahwa sebagian ulama ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi apakah kami tidak boleh mentarjih? Karena dalam kaidah usul fikih kan ada yang disebut dengan ilmu tarjih. Dan Bapak Kiai insya Allah tahu. Ya, karena Bapak seorang alim ulama, kata saya. Ya. Kami mentarjih ini. Kalau Bapak mentarjih itu, ya kami mentarjih ini pun juga karena ada pendapat para ulama sebelumnya, kata saya. Alhamdulillah, besoknya Pak, dia langsung kirim salam buat Ustaz Barussalam. Selesai permasalahan. Kenapa Pak? Karena rupanya kiai itu terprovokasi. Ada orang mendekati, bilang tuh dia itu Ustaz begini. Sikap kita harus berusaha untuk klarifikasi, Mas. Ya, datangi saja, kita soal, kita cerangkan baik-baik, ya, tentang masalah ini. Karena banyak orang yang tidak paham. Nanti usul dengan bahasa Inggrisnya misunderstanding, ya, salah paham, ya, salah paham. Maka dari itulah di sini kita harus sabarlah, Pak, sabar. Tetap berusaha untuk memperlihatkan akhlakul karimah. Keburukan jangan dibalas dengan apa? Keburukan. Iya. Kemudian terus memberikan pendekatan, iya, kepada pihak-pihak pemerintah dan yang lainnya. Jelaskan bahwa itu semua fitnah, tidak dibenarkan. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Pengertian ulil amri itu seperti apa, Ustaz? Presiden, menteri, gubernur, wali kota. Dr. Ibrahim Rohaili ketika ditanya tentang ini, beliau mengatakan semua itu masuk dalam kata ulil amri. Iya, demikian perkataan beliau. Bahwa itu semua masuk dalam apa? Dalam kategori ulil amri. Bagaimana cara memberi penjelasan pada orang awam yang beranggapan bahwa jenggot, celana cingkrang, atau cadar itu ciri-ciri teroris? Tentunya kalau ada orang awam menganggap situ ISIS, jangan marah dulu Pak, dulu, afwan. Ini mungkin orang salah paham ini, nggak paham. Datangi, senyum dengan dia. Maaf Mas, Mas bilang saya ISIS. Kenapa ya Mas ya? Saya alhamdulillah nggak pernah ikut-ikutan itu yang namanya ISIS. Buktinya situ jenggotan. Oh gitu ya Mas ya. Terus Rasulullah jenggotan nggak Mas? Rasulullah jenggotan, jenggotnya panjang. Nanti Rasulullah ISISnya Mas ya.
Coba ajak dia berpikir, akhi. Ya. Imam Syafi'i jenggotan, Mas. Para ulama rata-rata jenggotan. Apakah berarti ISIS? Para nabi juga semua jenggotan. Nah, antum berusaha, inilah sudah saya sebutkan tadi, Pak, untuk memberikan pengertian dengan cara apa? Hikmah, bijak. Ya, memang sih terkadang ketika kita dituduh teroris, ISIS, hati kita kesel banget gitu, Pak. Geram rasanya, kesel rasanya. Tapi memang sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Yang namanya kebodohan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Sudah sunatullah. Sebab kebodohan diselesaikan dengan kekerasan akan menimbulkan kekerasan lagi. Itu sudah sunatullah. Ya. Makanya kebodohan selalu ditanggapi oleh Rasulullah dengan apa? Dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW, bahkan para nabi semuanya. Dan sudah saya kemarin sampaikan hadis bahwa ada seorang nabi yang dipukuli sampai berdarah-darah. Kemudian sambil mengusap darahnya, nabi ini berkata, "Ya Allah, berikan hidayahlah kepada kaumku itu. Mereka tidak tahu." Masya Allah. Ya. Memang berat. Karena masalahnya ini berhubungan dengan emosi, kesal gitu kan. Tapi kalau kita insya Allah berakal, berpikir dan jauh ke depan pandangan kita, insya Allah kita tidak emosi dulu lah Pak, sabar. Ya. Karena masalahnya ini di belakang ada yang sedang apa? Menyulut api di belakang ini Pak. Maka kalau kita hadapi dengan cara kitanya terbakar, waduh, udah runyem Pak. Jangan, sabarlah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Pasti Allah akan tolong dakwah ini Pak. Ini dakwah semakin dipersempit semakin gede Pak. Dakwah sunnah itu Pak sudah qadarullah. Di negeri ini alhamdulillah tidak bisa terbendung. Dia terus melaju sehingga banyak orang yang merasa panas dengan adanya doa dakwah ini. Maka ya, perlihatkanlah akhlakul karimah. Mereka berusaha untuk mempersempit gerakan dakwah ini, gak masalah. Kita terus berdakwah kok. Memang sudah sunatullah. Ya, pasti akan menghadapi perintangan demi rintangan. Tapi rintangan itu apakah memadamkan cahaya Allah? Tidak sama sekali. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan apa? Cahayanya. Dia akan terus bersinar, terus. Asal kita terus sabar. Asal kita apa? Istiqomah di atas sunnah. Insya Allah Allah berikan pertolongan. Ya. Bagaimana kita bisa menjauhkan bahaya teroris ini dari keluarga, terutama anak-anak? Tentu yang namanya orang tua punya andil dan punya tanggung jawab besar itu. Pertama, awasi dia dari sisi pendidikan. Ya, jangan sampai disekolahkan di tempat-tempat yang di situ diajarkan pemikiran terorisme. Yang kedua, awasi dia dari sisi teman-teman. Jangan sampai ia berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran terorisme. Ya, sebab ketika orang tua cuek, bebek, bodoh amat, terjadilah yang terjadi akhi. Ya, maka dari itulah hati-hati. Kadang kan yang jadi pengantin-pengantin itu kan anak muda, Pak. SMP, SMA, ya dengan diiming-iming apa? Surga, bidadari. Kamu kalau mati masuk langsung surga tanpa hisab dan adab. Dengan diiming-imingi surga itu, wah semangat dia pengen masuk surga. Itu hati-hati banget nih akal Islam. Makanya dari itu kita harus lihat. Orang tua pun juga harus betul-betul menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang tua pun bisa menepis syubhat-syubhat anak yang terkena syubhat-syubhat di pemikiran takfiriyin seperti itu. Iya, Allahu a'lam.
Bagaimana dengan aliran yang sibuk untuk menegakkan kekhilafahan di Indonesia ini? Akhi, apakah seperti itu dakwahnya para nabi dan rasul? Ya akhi, kekhilafahan itu bukan tujuan dalam dakwah, akhi. Nabi SAW ketika diutus ke Mekah, apakah yang beliau keluarkan? Tegakkan daulah. Enggak. Yang Rasulullah SAW sibukkan apa? Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang didakwahkan. Semua nabi dan rasul sama, dakwahnya satu. Ya. Ketika Rasulullah hijrah selama di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, apakah sampai kota Madinah beliau langsung menegakkan khilafah? Enggak juga. Beliau bangun masjid, beliau perbaiki dulu secara individu. Bahkan ketika Rasulullah didatangi oleh 3 pentolan Quraisy, menawarkan 3 perkara. Hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi pemimpin Arab, kami angkat engkau jadi pemimpin Arab. Kalau engkau ingin wanita tercantik, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik buat kamu. Kalau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta Arab buat kamu. Silahkan. Ternyata Rasulullah tolak semua itu, Pak. Beliau nggak mikir, lumayan juga ya jadi pemimpin dulu, nanti bisa terapin satu-satu. Nggak bisa, nggak semudah itu ya, azakallah. Iya. Rasulullah tolak itu. Rasulullah lebih memilih cara yang lebih sulit, yaitu berdakwah. Ya, berdakwah, terus berdakwah. Ketika individu itu telah kuat, ya akidahnya, dan mereka sudah paham tentang hakikat din ini, ketika telah hijrah di kota Madinah dan sami'na wa ata'na sudah terbentuk, ya, lihat hasilnya Pak, luar biasa. Emangnya menegakkan khilafah itu kayak makan kerupuk apa Pak? Seenaknya aja. Tak semudah itu ya akal Islam. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan khilafah itu kepada siapa? Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan berikan kekhilafahan kepada mereka, dan Allah akan teguhkan agama mereka di muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ketika mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Tuh lihat Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhi, ternyata janji Allah itu buat mereka yang beriman dan beramal saleh. Sekarang kita pengen punya pemimpin kayak Umar, sementara kita rakyatnya nggak kayak Umar, gimana coba? Ya. Khalifah Abdul Malik berkata kepada rakyatnya, wahai rakyat, ansifuni, bersikap adil kalian kepadaku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin aku sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, sementara kalian sendiri tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, kan? Makanya akhi, ya, yang diterapkan oleh para nabi itu membangun dari bawah. Rakyat yang bertakwa dan beriman. Kalau rakyatnya semua sudah beriman bertakwa, Allah kasih pemimpin yang sama. Imam At-Turtusi berkata, ya, aku berusaha mencari-cari ayat dalam Al-Quran, ya, bahwasannya rakyat itu, pemimpin itu sesuai dengan keadaan jenis rakyatnya. Ternyata aku dapatkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan, ya, pemimpin untuk orang zolim itu dari kalangan orang zolim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya
Kalau rakyatnya zalim, ya dikasih pemimpin yang sama. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya sama. Sekarang kalau kita ingin punya pemimpin yang adil, yang soleh, rakyatnya dulu benerin. Untuk lihat Pak, orang-orang misionaris yang mereka datangi siapa? Orang-orang susah Pak. Itu yang didatengin sama mereka. Karena kebanyakan rakyat di negeri kita ya orang-orang susah, tingkat menengah ke bawah, sengaja didatengin sama mereka, dibantu biar pada mereka masuk agama mereka, ya kan? Iya. Sebab ketika sudah banyak yang sudah masuk agama mereka dari rakyat-rakyat jelata, akan sangat mudah Pak membangun. Masa kita ya tidak mengikuti gaya para nabi dahulu? Para nabi juga mereka mendakwahi rakyat terus perbaikan. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya, sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan dari mana? Dari individu-individu. Ya. Maka dari itu jangan tergesa-gesa. Hasil bukan tujuan kita. Yang terpenting kita sudah dakwah. Yang penting kita sudah mengajak manusia kepada kebaikan. Masalah hasil serahkan kepada yang salah itu Pak. Kalau kita tergesa-gesa ingin melihat hasil, ya salah besar. Nah inilah yang Islam azakumullah yaku. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan yang baik, ya. Dan semoga Allah memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita di negeri ini hidayah dan taufiknya, yang menjadi pemimpin-pemimpin dan pemerintah yang bertakwa kepada Allah, ya. Dan semoga Allah menolong dan membela kaum muslimin di negeri kita ini, amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.